Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagi para penonton setia Dapur Mancing, ya mohon maaf kalau misalnya ketika kita mereview itu nggak ada serius-seriusnya mukanya, ya. Tawa mulu apalagi canda mulu. Karena memang kita pengen ngasih sesuatu yang berbeda. Berbeda dalam arti kata gini, ya secara psikologis orang akan terhibur. Ketika orang terhibur, ya akan masuk yang namanya lu sok Mario Teguh lu. Lu sok Mario Teguh lu. Enggak, maksud gue keterangan dari kita akan masuk gitu loh. Gue cuma akan pembawaannya seperti itu. Terus Oke. Nah, kali ini saya akan mencoba mereview berbeda dari yang lain. Biasanya saya mereview reel yang mungkin kelas merakyat ya. Kali ini saya coba reel menengah ya, bukan menengah ke atas juga, bukan menengah lah ya. Harga range antara 500 sampai dengan 700 ribu rupiah tergantung yang jual. Nah, kali ini saya coba review Ryobi Nexus. Ini banyak juga nih penggemarnya nih, Kong. Ya, Ryobi banyak lah. Ini baru fansnya banyak. Ya, Ryobi Nexus ini real Ryobi terbaru kok. terbaru ya. Ya. Ini Ryobi Nexus yang kita review yang 3000. 3000. Kenapa gue lebih suka review yang 3000? Karena begini. 3000 itu biasanya komponen dan karakteristiknya itu dia menengah. Ketika dia masuk ke 4000, 5000, 6000 kadang-kadang ada perbedaan sedikit. Tapi biasanya di 3000 itulah lengkap gitu loh. Ketika dia turun ke bawah di 1000 ada yang juga berbeda. Kurang Ada. Betul, Tapi kalau di 3000 itu otomatis yang di 6000 juga pasti ada. Pas. Ada komponennya. Komponen yang di 1000 komposisi juga pas. pasti ada gitu loh. Jadi kita ambil yang mediumnya di 3000-nya. Bang Daran, lu kalau mancing pakai rel apa? Ryobi. Serem. Keren. Kong, mungkin Kong Yudi bisa ngejelasin sedikit. Lu ngapa ketawa lagi? Ngakak aja Dia kan semua. udah belajar ya, Kek. Hah? Suwe. Dia kan udah belajar ya kemarin. Udah belajar. Kenapa emang? Lu kan udah belajar sama Rizky Akari kemarin. Ini ada bahasa kanji apaan? Di Jepang. Ya udah. Serius. Sekarang ini gua juga kagak bakal ngasih tak ini. Ya kalau baca ini gue bisa Rus tuh Nexus. Ini mah nggak mungkin lah. Ya, Ini kan bukan spesifikasi. Ini bukan spesifikasi apa? Spesifikasi. Ya, ini bukan spesifikasi, tapi spesifikasinya tadinya di sini lo baca. Ya sama aja. Dodol. Suwe. Oke, gak usah debat lagi, kita buka aja. Langsung. Keren. Warna silver cuy. Screw in power handle. Ya, cuttingnya ini cutting CNC. Gue demen di sepole itu ada gear gimana gitu ya, grade gear itu dalam sepole. Handle juga cakep, Bos. Ryobi Nexus Tampilannya mewah ya. 4+1 ball bearing. 4+1 ball bearing. Coba lihat. Oke. Nah kira-kira itu jujur nggak Bang? Jujur kalau Jujur ya. 4+1 pasti. Nexus. Nexus Ya, udah bisa lihat. Zoom Tapi keren kan? Gagah ya. Gagah lah ya. Gagah ya. Keren. Dari pegangannya juga inflasi. Semut banget. Iya, ciri khas Ryobi. Kelasnya Ya. lain. Lu ngomong apa Ryobi bos? Ryobi. Ya Masih ada wajar. barcode lagi di sini ya. Reel baru Kong yang gue bongkar. Iya, Kita mah nge-review reel baru banyak Masih di ada merek toko. yang dari mana tuh? Masih. Ini desain in Japan. Japan. Oke, kita buka dulu di sini Di screwin handle. ya. Biasaan. Oke. Ini handle-nya menggunakan aluminium dural. Ya, duralumin. Jadi bagus ya. Ya bagus. Patah sih patah. Kalau lo patahin pakai tang gergaji patah. Ya. Gergaji kan. Oke. Godot. Ini handle-nya keren. Keren. Kita coba buka di sininya. Ya. Oke, di drag washernya seperti ini ya. Clickernya di sini. Maksudnya clicker dragnya itu di sini. Di atas ya. Bener Di sininya, bunyinya. bunyinya di sini. Jadi kalau putar-putar di sini, dia bunyinya di sini. Oh gitu. Ya. Iya. Ya tampil beda ya. Tampil beda. Ryobi. Oke. Kita coba congkel dulu ya. Udah ketemu di sini. Tuh. Oke. Tuh. Drag washernya ini di dalamnya seperti ini ya. Kita buka dikit, kita buka dulu. Oh dia ada giginya untuk ada megang ya. karbonnya, ya. Yoi.
Gimana sih magnet? Nah, ini salah satu keistimewaan dan kenapa Ryobi itu ya nempelnya nggak terlalu dalam ya. ya. Kalau dia kan Terlalu Beda sama ini nih. Ini kan itu kan enteng. Biasa kalau enteng lu langsung cerut. Nah, iya. besinya nggak gitu banyak. ya besinya nggak bisa Mengandung besinya. Jadi kenapa Ryobi itu awet di dragwasser? Karena dragwassernya seperti ini tuh. Oh, Dia menggunakan dragwasser yang ada serat karbonnya. iya, Ini ada karbonnya, ini ada karbon di dragwasser. Cerelet tuh. Ya, kelihatan kan? Tuh. Betul kelihatan itu. Nah, ini dragwasser karbon nih. Kayak kampas terus ya. Ya, ini kampasnya nih. Ya, tuh. Ya, dan ininya juga disc dragnya ini tidak apa? Tidak nempel, tidak terlalu nempel magnet. Ya. Jadi kalau teman-teman mau cari reel yang bagus tuh reel yang punya disc dragnya ini tidak nempel magnet atau tidak terlalu nempel magnet. Ya dipastikan itu akan awet disc dragnya nanti. Karena apa? Karena kalau pakai yang besi-besi biasa, koin besi biasa itu kalau misalnya kena air dia akan karatan dan wassalam ya, akan hancur. Korosinya ya. Gua mau tahu tuh kalau diketok kayak apa tuh. Nah, dulu kita buka di sini. Nah, sama ini juga nggak nempel mah. Oh iya ya. Keren ya. Jadi, nah, ciri-ciri. Jadi kalau misalnya lu iseng gitu ke toko pancing, bawa magnet, wah masih nempel nih, gitu. Nggak jadi deh. Tapi ada juga di mana kayak misalnya Shimano itu menggunakan dia main shaftnya ini dia menggunakan bahan seperti naci. Ngaci. Dia nempel magnet. Ya perbedaannya nanti dilihat aja dari main shaftnya ini. Kalau yang bagus tuh warnanya agak keabu-abuan. Oh. Nah, agak keabu-abuan. Ya. Bukan warna Stanley. Apaan lagi tuh Bukan ya? keluarin tuh? Tar aja deh ini mah. Apaan tuh, wey? Ini jadi warna keabu-abuan, bukan warna kayak stainless. Kalau yang kayak stainless itu udah besi. Betul. Ya, besi biasa. Oke, kita buka di ininya, di bagian belan. Kayak keren banget ya. Oke, seperti itu. Tampilannya lux ya. Yoi dong. Keras banget kayak Dia Yudi. busing apa bearing ya? Biasanya kalau Ryobi itu antara pakai bearing atau busing plastik. Ya, Oh, kita gitu lihat aja ntar ya. Kayak kuningan terus. Ya, dia kuningan. Keras amat ya. Kayak Yudi bang ya kerasnya. Keras tuh. Baget nih. Baget. Bahasa babelan lagi. Baget. Ngomongin babelan mulu ya kan ya. Baget, petakilan. Oke, kita buka dikit dulu. Sini. Dikit dulu. Oke. Kita menggunakan sebuah bearing. Oh bearing ya, pakai bearing. Ya, bearing satu di sini. Ya, Bearing ada ketutup bearing. ya. Ya, bearing tertutup. Tutup seal ya bearing. Tutup seal bearingnya. Oke. Dia rapat terus ya. Ya, bagus dia bahannya. Ya. Ngeplak Ininya banget sudah itu, ngeplak. ya presisi dia bahannya presisi. Sudah menggunakan logam zinc atau babet. Bahasa kerennya tuh babet. Nah, ini di bagian ya ciri khas Ryobi dia menggunakan pengait seperti ini. Dia pakai per gitu? Dari logam. Dan ciri khas Ryobi yang sering saya buka ya kayak gitu. Nah, Oh, dia ada juga spiral. spiralnya seperti ini, cuma spring guide-nya ya seperti ini. Ya, ini masih plastik sih. Tapi oke lah. Oke, baik. Kita akan buka di bagian rotor, saudara-saudara. Nah, kita coba. 10 ya. Nah, jadi intinya kalau teman-teman mau cari reel yang awet itu cari dragwassernya itu yang tidak terlalu nempel magnet. Iya. Disc dragnya ya, apalagi reel yang harga 500 ke atas ya. Dari warna udah ketahuan bos ya. Dari warna. Ya, dari warna kelihatan, warnanya tuh agak keabu-abuan tuh. Sampai di sininya aja dia tuh nggak nempel magnet. magnet Ya. betul. Untuk menjaga korosi sebenarnya. Ya. Dan nah ini dia yang gue demen dari Ryobi itu, setelah gue sering-sering bongkar, dia menggunakan plastik yang memang dirancang khusus tuh sangat kuat banget. Plastiknya bukan plastik hitam. Kalau hitam itu kan kelihatan plastik daur ulang, tapi dia plastiknya plastik murni gitu loh. Plastik cetakan. Yang dari biji ya. Nah, dari biji plastik, menurut dari Asli. biji plastik. Apaan? Biji plastik. Itu kalau ngomong biji aja loh. Nah, Sesuai. kalau yang hitam-hitam itu, nah kalau dia patah itu kelihatan tuh pori-porinya kalau yang hitam-hitam itu. Kalau ini kan enggak ya. Ya,
kayak giniannya juga nih nggak nempel magnet sepertinya. Oh Ya kan, ya kan, nempel magnet tapi nggak terlalu. Nggak terlalu Gitu. Tuh ada juga yang harganya murah tuh yang nggak nempel magnet ya kan. Kayak Fubuki Taro itu juga bagus ya. tidak nempel. Nah, Wah, gede terus ya. ini ball bearingnya. Ball bearingnya tertutup seal seperti ini tuh ya. Jadi kalau kelas-kelas 500 ke atas ya biasa seperti ini. Gede ya. Bagus. Sebentar, tang mana nih? Diumpetin. Wah, Pong Yudi nih. Biasaan. Oh, bodinya apaan tuh? Nah, ini aluminium Body buat bearing ya. busing bearingnya. One way-nya ya. Ini one way-nya seperti ini. Nah, dia. Dia ada pennya loh itu. Iya, tinggal masuk doang tuh. Ya, itu one way-nya. Nah, lihat, ini bahan plastiknya. Itu yang membuat Ryobi itu ya awet ya. Awet. Bahan plastiknya gue demen. Plastik lain ya. Plastiknya lain, warnanya. dia Kayaknya bahan kalau- plastiknya lain. Kalau dilihat kuat. Ya, kuat. Nah, diketok karena kalau dari biji diketok plastik. magel deh. Ya, magel. Ya, bahan plastiknya tuh beda. Bukan bagel, bukan bagel ya. Magel. Bagel ya. Oke, kita lanjut lagi biar cepat ya. Jeroannya. Jeroannya kita lihat di dalam. Jeroannya Ryobi Seperti Nexus. apa. Ryobi Nexus ya. Nexus 3000. Duh, tahu bulat. Doyan nggak? Digoreng mendadak. Muka lu dadakan. Tahu gitu ya. Iya, Tahu sebel banget. bulat ya kan. Terus digampar dadakan. Digampar dadakan. Kemarin nggak lewat deh. Abang dagang keren terus. Potongannya kayak vokalis deh. Vokalis Dandanannya nih. iya. Yoi. Kayak vokalis tau grup band gitu. Kalah gua. Karahu bulat. Ya, jadi dia bahan material plastiknya ini bagus. Udah kelihatan dari Udah bentuknya. kelihatan dari ininya aja, dari kita pegang tuh udah beda, berasa ya, udah Bentuk bahannya aja udah lain. Yoi. Oh, dia ada ininya lagi. Ada lagi sini nih buka bawah lagi. Agak bukan buka baut. Ini ada Centulannya, seal. centulannya. Oh, ada sealnya nih. Tuh, Oh iya. ya kan tuh. Seal karet nih. Seal karet entah buat nutupin apa. Nah, di sini ada baut lagi. Setelah Centulan. sealnya kebuka ya kan. Ada bautnya lagi. Duh, keren. Itu seal buat nahan air kali ya? Bukan. Biar nggak pipis. Oh gitu. Oke. Wow, keren. Wah, Ini ini dia. udah ketahuan. Oh, gearnya tuh ya kan keren ya. Tapi kita akan coba pakai skala MOS nanti. Gue demen ininya terus plastiknya tuh, Nah, buseng. kita sekarang buka di bagian. Association Slider. Nah, di mana nih? Spokat. Satu. Tadi apa tadi? Association Slider. Oh, Bibirnya sih. Oscillation slider. Oscillation Slider. Oh, biasa dong bibirnya. Kayak Nah, ini main shaftnya ya, main shaftnya Tebel keren terus banget, tebel ya, dan warnanya warnanya abu-abu abu-abu, ya. betul. Ketahuan Jadi lo lah lihat ya. aja deh kalau misal lo beli reel, buka. Kalau beli reel gopek ke atas, buka lihat. Kalau main shaftnya tuh masih warna-warna putih, warna-warna apa, stainless, warna-warna kayak gini nih, warna-warna stainless gitu ya, yang kayak gini nih, warna-warna gini. Ya, apalagi kalau lo punya magnet lo tempelin, nempel. Aduh, tar dulu deh lo cari yang lain nih kan. Nah, ini bagian Oscillation Gear. apa? Oscillation Gear. Ngomongnya gear. Ini ada bagian. Udah naik. Udah ya. Oke. Ini jadi gini. Memang kalau kadang-kadang kalau plastik itu ada yang keras. Kita tes pakai durometer keras. Tapi tensile strength. Tahu nggak Bisa tensile dibohongin ya? strength? Hah? Tensile strength. Tahu nggak? Stencil strength. Nah, Stencil. itu jadi cara ngetesnya itu dengan cara dia dikasih beban ditarik. drag Gitu. dong. Ya sama kayak kita ngetes drag gitu loh. Itu namanya ngetes tensile strength sebenarnya. Atau kekuatan tarik. Tarik. Iya. Ya sampai di mana dia punya bahan kuat gitu loh. Dari Sampai barrel berapa tersebut kilogram gitu loh kan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini keren banget dia punya ininya. Plastik Kita ya. coba. Body. Kita Iya coba. nih, dari tadi penasaran itu. Magel kayaknya. Tuh. 83 tadi sempet. Cuman pas gua hold ini 81. Coba kita ulang lagi ya. Tadi sempet di 83. Tuh, tadi lihat nggak Iya, 83 teman-teman? bener ya. Di 83 kan? Iya, dari 83. Nih, kita coba ulang. Tuh, Oh di iya 83 benar tadi. 83. Ya kan? Sadis. Ya, serem 83. Serem. Keren nih Ryobi ini.
Terus di sini gue mencoba untuk ngetes kekerasan dengan skala Mohs. Skala Mohs ini adalah dengan cara menggunakan pensil Mohs. Pensil Mohs. Gue beli 2 juta lebih pensilnya doang, 6 biji ini. Ya. Mahal amat terus. Ya, jadi kalau yang skala Rockwell sebenarnya kalau untuk ngetes kekerasan logam itu ada empat cara. 4 tingkatan. 4 cara, yaitu tergantung dari penemunya. Yang pertama adalah skala Brinell, yang kedua adalah skala Rockwell, yang ketiga adalah skala Vickers, dan yang paling banyak digunakan adalah skala Mohs. Mohs. Ya, skala Mohs itu sebenarnya bukan hanya untuk ngetes kekerasan sebuah batu ya, tapi skala Mohs itu adalah untuk mengetes kekerasan sebuah mineral. Mineral itu banyak. Contoh ini kan semuanya ini bahan mineral semua sebenarnya sih ya, yang sudah diolah gitu loh. Menjadi. Nah, biasanya nanti akan gue kasih tahu tabelnya ya. Dimana di sini gue ada dari skala 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9, dan skala yang terkerasnya ini 10 di sini. Ini Intan. Ya. Ini sebenarnya indentor skala Rockwell. Anda bisa lihat ini skala Mohs ya. Untuk skala di bawah 4 itu ada copper atau tembaga atau zinc, itu ada di skala 3,5. Naikkan dikit ada pisau dengan bahan stainless atau baja, itu ada di skala 5,5. Terus di skala 6,5 ada paku baja ya, dan yang paling atas lagi 8,5 ada mata bor batu. Oke. Aluminium, tembaga, dan besi itu ada di skala 4. Tahu dari mana? Oh, kita coba pakai skala 4 gores enggak? Yo, Coba Tes. lihat di sini. Ryobi ini ya. Ini Ryobi. Oh, lihat gores nggak? Gores. Gores, ya kan? Nah, berarti ini Di skala 4. nah, enggak, kalau tergores ini berarti di bawahnya 4. Masih di bawahnya, Bang. Nah, gue nggak ada lagi di bawahnya ini. Iya, Ya. iya. Jadi memang ini menggunakan bahan bukan baja. Oh. Baja itu, baja atau besi itu ada di skala 5. Skala 5. Di apatit. Apatit Nah, namanya. skala 5. Baja terbaik itu di skala 6,5. Sedangkan titanium yang asli titanium di skala 8,5. Wow. Gitu, nih skala sampai 9. Nah, gear yang digunakan oleh Ryobi ini adalah merupakan campuran daripada aluminium dengan zinc atau seng ya. Itu ada intronya tahu bulat ya kan, nggak apa-apa, terusin aja ya. Nah, Digoreng. kayak contoh gini nih Kong, nih perkiraan kalau misalnya besi ini apa namanya, ini skala berapa nih? Jangan kayak tahu belum coret. Coba skala 4. Gores. Skala 4 nggak terlalu tergores ya. Enggak gores. Skala 5 apatit dah ya, kita giniin hilang kan. Hilang, ya. Nah, karena udah gores. Gores nggak? Hah? Gores terus. Nah, gue iniin Gores tuh. hilang. Oh ya hilang. Nih ya, ini kagon. Berarti besinya bagus ya. Besinya bagus ya. Emang gue beli yang bagus. Nah, ini ada di skala 6. Nah, iya gores bener. Nah, lihat. Skala 6. Iya. berarti Gores ya. nggak kelihatan? Gores banget, nggak? gores Hah? banget. Nah, untuk kelihatan gores atau enggaknya adalah diginiin. Nah, Ini itu gores kelihatan itu. gores. Apalagi kalau gue kasih skala 7. Parah. Nah, apalagi gue naikin di skala 8. 8. Makin Tuh, dalam. Makin dalam. Gue naikin lagi di skala 9. Makin dalam, Bang. Makin jadi gitu. Iya, bener. Itu kita goresnya nggak usah pakai tenaga ya. Nggak usah pakai tenaga, dia akan tergores sendiri. Nih, Betul, ini gara-gara sendiri aja skala ya. 9. Jadi gitu. Nah, ini berarti kunci ini ada di skala berapa tadi? 5. Hah? 6. 6. Skala 6 kegores kan? Iya. Berarti dia, tapi skala 5 nggak kegores. Enggak gores. Itu berarti dia di skala 5,5. Oh, 5,5. Iya, ini Kekuatan. padahal udah baja loh ini. Padatannya ya. Iya. Baja terbaik aja tadi gue bilang skala 6,5. Makanya gear ini ada di skala di bawah 3. Bawah 3. Di bawah 4. Bawah 4 ya. Artinya skalanya 3,5 lah ya. 3,5 lah ya. 3,5 itu memang logam, aluminium, seng, Standarnya terus lagi tembaga ya. Abet. Ya, standar seperti itu ya. Tapi di sini gue nggak bisa ngetes tensile strength. Gitu loh. Kenapa? Mungkin kadang contoh gini.
Kaca itu ada di skala 7. Tapi dia rapuh, tensile strength-nya rapuh. Gitu. Karena gini, karena kalau kita nguji tensile strength itu ada alatnya lagi. 180 juta. Jadi untuk saat ini gue hanya bisa menyimpulkan bahwa gear daripada dia punya Ryobi ini lumayan bagus karena ada di skala 3,5. 3,5. Kadang-kadang di skala 4 aja udah wah hancur banget gitu. Wah, coak. Berarti di bawah 3 ada. Skala 2,5 tuh ada. Cuman saya belum dapat yang skala 3-nya. Kemarin baru beli satu set 6 skala doang. Ya, seperti itu. Ya, keren, nanti saya akan kasih tabelnya di penutupan penutupan video ini. Saya akan kasih tabel, teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita pakai skala Rockwell, mesinnya terlalu mahal untuk nge-review reel aja harus beli 31 juta. Kalau kita pakai skala Brinell, mesinnya sekitar 9 jutaan alat ukurnya. Kalau kita pakai skala Vickers, lebih mahal lagi, Kong. Dia kawin lah nih. Oke ya, mungkin seperti itu. Kalau dilihat dari struktur daripada bahan mineralnya ini ya, bahan materialnya ini udah bagus ya, udah bagus. Maksudnya udah skala 3,5 ya, di bawah 4 udah bagus. Gue pernah tes, nanti kita coba titanium ya, ada reel yang menggunakan gear titanium ada. Tapi harganya mahal cuy. Itu pasti di 8 tuh skalanya tuh. Serius loh? Yoi. Ya. Oke, baik. Mungkin itu yang sudah dilihat dari teman-teman semua. Kita udah coba uji coba semua daripada dia punya bahan material ya. Oke. Ya, siap, keren banget. Ini alumni 10. Ya, oke, sip. Bulat. Oke, baik. Teman-teman, tadi kita udah coba bongkar semua dan saya sudah coba jelaskan material-material pendukungnya ini. Ya, terlepas dari mahal atau tidaknya sebuah barang ya, tapi kalau bahan materialnya bagus, otomatis kita akan puas ya. Ada juga yang memang barangnya murah tapi bahan materialnya bagus, ada juga yang mahal bahan materialnya bagus, ya itu wajar gitu ya. Ya contoh aja kayak begini. Zaman motor Cina dulu ya. Ya kan tuh banyak ya kan, akhirnya ini sendiri hilang sendiri. Karena apa? Bahan pernah pakai motor Cina? Nggak pernah. Ya, atau banyak lah pokoknya produk-produk yang lain gitu ya. Contoh kayak gini. Mainan yang sama kita beli gitu ya. Bahan plastiknya dari daur ulang. Ya kan lo tau lah, biasa gitu. Ya. Sama kita beli mainan Gundam yang bahan plastiknya memang dari biji plastik. Murni, ya. Itu jauh beda. Iya, Bang. Sama seperti ini. Tapi ada juga yang memang barang murah tapi nggak murahan. Dia menggunakan kualitas yang bagus. Karena apa? Nggak banyak ngambil untungnya gitu loh. Ya seperti itu sih. Dan mungkin gini, kalau untuk Ryobi kenapa dia awet dan bagus? Pertama, dia punya gear, mungkin tensile strength-nya ini bagus gitu loh. Sehingga ketika bergesekan terus dengan pinion gearnya ini tidak terjadi yang namanya pengikisan material gitu loh. Ya mungkin kalau reel-reel yang murah kadang-kadang terjadi pengikisan material terus oblak kan seperti itu. Iya, terus teman-teman juga tadi bisa lihat sendiri gimana kita uji coba dengan menggunakan magnet gitu kan. Dan memang reel ini bisa dikatakan ya tidak menggunakan bahan yang mengandung unsur besi yang banyak. Jadi tentunya lebih awet gitu kan. Nah, karena yang namanya kita mancing, kita kan mancing di air, ya kan? Masa mancing di es. Masa mancing di That's it. Itu rahasia kenapa reel menengah gitu ya kan, dia lebih awet ya seperti itu bahan materialnya ya. Kembali ke bahan material, bukan lagi ke merek. Kadang-kadang ada merek tertentu yang menggunakan bahan material yang apa adanya, yang penting merek gua bagus gitu. Ada juga seperti itu. Nama ya. Dan di sini kita buktikan. Ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada mungkin kritik, saran dan lainnya, komen aja langsung ya. Komen yang membangun ya. Terima kasih atas perhatiannya dan nontonnya. Ini dengan Kong Yudi, dengan Kong Barlan, kita tukur sejenak dulu ya. Kong Yudi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemburu strike. Jos.